Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 24 September 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BKPSDM Maluku Tengah pastikan dalam waktu dekat pengangkatan P3K tahap 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Maluku Tengah pastikan dalam waktu dekat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2. Optimisme itu disampaikan langsung Kepala BKPSDM Maluku Tengah, Sah Alim Latu Konsina, saat diwawancarai di Masohi, Rabu 24 September 2025. Dijelaskan proses pengangkatan P3K tahap 2, pemerintah daerah melalui BKPSDM telah mengusulkan P3K melalui BKN Regional Makassar. Sehingga saat ini sudah dalam tahap penelitian dan selanjutnya akan diterbitkan dalam pertimbangan teknis atau Pertek BKN. Terkait kendala yang ditemukan, lebih dominan kendala teknis proses administrasi melalui aplikasi. Kendala teknis itu butuh perbaikan. Situasi inilah yang menjadi masalah dan keterlambatan proses penginputan data calon pegawai ke BKN. Maka dari itu menjadi harapan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini BKPSDM, selaku OPD teknis berupaya secepat mungkin untuk mempercepat proses penyerahan SK P3K tahap 2. Tadi kamu saya utang balik balung. Terlalu banyak. Jangan katakan gitu. Saya minta ambil gambar. Jemput. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, redam amarah warga dan Satbrimob Maluku turun tangan tangani kasus penganiayaan di SBT. Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Irfan SP Marpuang, tiba di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Selasa 23 September 2025.
Kedatangannya untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan terhadap Abdul Haji Rumadai dan keluarganya, sekaligus meredam ketegangan di masyarakat. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media usai menemui korban bersama keluarganya di kantor Polres SBT Selasa 23 September 2025 malam. Ia menyadari bahwa insiden pengeroyokan oleh belasan oknum BRIMOB terhadap warga sipil Senin 2 September 2025 telah menyulut amarah publik. Kombes Irfan pun memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Dirinya berharap sikap responsif terhadap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sikap yang tegas atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum BRIMOB terhadap keluarga korban. 7. Apabila dalam waktu 1 kali 24 jam pihak kepolisian tidak mengeluarkan sikap ke depan, 5 langkah ke depan. Oke, tahan. Tahan, saudara-saudara, cukup. Cukup. Cukup, teman-teman semua, cukup. Ya. Cukup. Ayo tarik tertib, satu komando teman-teman semua. Baik, cek sedudi. Aliansi Cipayung Plus dan LSM Kabupaten Seram bagian timur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon izin Komandan sebelum kita menyerahkan Undang-undang yang berlaku. 6. Berdasarkan pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1984 pasal 351 KUHP permasalahan secepatnya ya. Saya juga membawa kasih propos di sini untuk menegakkan langsung untuk kita proses. Tentu dalam rekan-rekan mahasiswa paham proses pasti ada berdasarkan aturan hukum. Nah, kita tentu ikutin aturan hukum supaya ini juga rekan-rekan mahasiswa bisa melihat nanti hasilnya gimana, bisa dikawal. Terima kasih ya rekan-rekan. Ya, oke. Ya, kita. Ya, proses hukum rekan-rekan pasti bisa saat ini semua transparan, terbuka. Nanti bisa rekan-rekan bisa ikuti. Terima kasih rekan-rekan ya. Terima kasih. Ya, bisa kembali ya ke rumah masing-masing. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Semoga kita sama-sama menjaga keamanan Kota Bula ini tetap aman, damai, dan ini suatu impian kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Pak. Informasi lainnya, Tribuners, dukung program rumah bersubsidi, Perkim Tual gelar sosialisasi perkuat literasi ASN. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Tual Provinsi Maluku menggandeng Bank BTN Cabang Ambon dalam gelaran sosialisasi program rumah subsidi bagi aparatur sipil negara atau ASN, Selasa 23 September 2025. Kegiatan yang dihelat di Aula Balai Kota Tual dihadiri Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dan para pegawai. Dalam arahannya, Rumra mengatakan rumah tak hanya tempat berlindung, juga tempat menanamkan nilai hingga pembentukan karakter. Program rumah subsidi pun disebutnya sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota. Sementara kepada Dinas Perkim Kota Tual Usman Renur mengatakan, kegiatan yang digagas hari ini merupakan giat lanjutan dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.
Lanjutnya, Dinas Perikim pun akan terus memberikan literasi kepada ASN di Kota Tual, khususnya bagi yang belum memiliki dan berminat untuk mempunyai rumah pribadi. Dirinya menambahkan, Perikim berharap agar sosialisasi dapat bermanfaat dan terjalin kerjasama antara Pemkot dan Bank BTN untuk membangun rumah subsidi. Lanjut dari program 3 juta rumah dari Kementerian PKP Presiden Republik Indonesia dan kuota 3.000 unit rumah yang telah ditetapkan pada saat pertemuan kemarin dengan Pak Menteri PKP dan Gubernur serta Bupati Wali Kota seprovinsi Maluku dengan berbagai keringanan fasilitas yang ada baik dari KPR Tapera maupun KPR FLBP. Sehingga mudah-mudahan masyarakat khususnya ASN ini bisa memiliki rumah. Tentunya juga selaras dengan program visi dan misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual periode 2025-2029 yang mana di poin 15 misi dari yang ke-15 itu adalah untuk penyediaan rumah bagi ASN. Itu bisa melakukan kerjasama untuk membangun rumah subsidi bagi ASN di Kota Tual. Itu harapan kami, dengan sisa waktu yang ada ini bisa dimaksimalkan untuk bagaimana program ini bisa menyentuh semua ASN yang ada di Kota Tual dan yang belum memiliki rumah khususnya. Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual periode 2025-2029 untuk menyediakan rumah bagi ASN, maka pada kesempatan ini dari BTN akan menyampaikan sosialisasi penjelasan terkait dengan pembiayaan dari KPR FLBP tersebut. Sebagai informasi bahwa hasil pertemuan Bapak Wali Kota dengan Gubernur Maluku dan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual periode 2025-2029 untuk menyediakan rumah bagi ASN, maka pada kesempatan ini dari BTN akan menyampaikan sosialisasi penjelasan terkait dengan pembiayaan dari KPR FLBP tersebut. Sebagai informasi bahwa hasil pertemuan Bapak Wali Kota dengan Gubernur Maluku dan Menteri PKP kemarin bahwa kuota Kota Tual telah ditetapkan 180 unit. Pemerintah pusat melalui program strategis nasional dalam menargetkan pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia. Salah satu instrumen pentingnya adalah KPR FLBP, yakni pemberian rumah subsidi dengan bunga rendah dan cicilan ringan agar masyarakat berpenghasilan rendah dan juga ASN dapat memiliki hunian layak. Jorok, banyak belatung merayap di tembok dapur MBG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual. Distribusi makanan bergizi gratis atau MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual tengah mendapatkan sorotan tajam. Setelah temuan belatung pada menu MBG, namun para siswa diminta bungkam alias tak merekam dan memviralkan. Selasa 9 September 2025. Kini muncul video berdurasi 0,35 detik dan 0,31 detik. Maksud kami 0,35 menit dan 0,31 menit yang menunjukkan keadaan dapur MBG yang terletak di Jalan Baldu Wahadat, Lorong Citra yang terdapat banyak belatung. Video yang diambil di tempat cuci piring tersebut menunjukkan suasana menjijikan. Sisa nasi tampak diletakkan begitu saja. Sementara lantai dapur terlihat kotor, dipenuhi dengan kulit wortel yang tak kunjung dibersihkan dan jauh dari kata higienis. Sedangkan di tembok dapur terlihat jelas sejumlah belatung merayap dengan santai berwarawiri
ke sana dan kemari. Bahkan sejumlah relawan yang dipekerjakan di dapur tersebut melakukan aktivitas memasak tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk menjamin higienitas. Tampak dari 6 relawan hanya 1 yang menggunakan penutup kepala dan masker, sisanya hanya memasak tanpa menggunakan APBD. Salah satu mantan pekerja di dapur tersebut yang meminta namanya dianonimasi mengemukakan di dapur tersebut tidak ada pembuangan limbah. Menurutnya, padahal salah satu syarat dapur MBG yaitu harus ada pembuangan limbah, sehingga memengaruhi higienitas makanan. Dirinya menegaskan yang dikehendaki hanya evaluasi dapur MBG milik Yayasan Pelangi Maluku. Diberitakan sebelumnya Tribunner sejumlah siswa di SMPN 2 Tual diduga menemukan belatung di dalam menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 9 September 2025, terhitung 2 pekan lalu. Namun ironisnya temuan belatung pada menu MBG yang dikelola Yayasan Pelangi Maluku terkesan disembunyikan. Ulat begitu banyak di dapur baru karena tidak memiliki penampungan limbah sehingga menjadi pembusukan dan mengakibatkan ulat di dalam dapur. Ini ulat-ulat. Itu boleh banyak-banyak dan merayap. Ini dapur gizi yang penuh ulat. Anak-anak makan langsung mati. Ulat begitu banyak di dapur baru karena tidak memiliki penampungan limbah sehingga Ini ulat-ulat. itu boleh banyak-banyak dan merayap. Ini dapur gizi yang penuh ulat. Anak-anak makan langsung mati. Duh, temuan belatung di MBG Yayasan Pelangi Maluku, guru malah minta siswa bungkam. Sejumlah siswa di SMPN 2 Tual diduga menemukan belatung di dalam menu makan bergizi gratis pada Selasa 9 September 2025, terhitung 2 pekan lalu. Namun ironisnya temuan belatung pada menu MBG yang dikelola Yayasan Pelangi Maluku terkesan disembunyikan. Siswa penerima manfaat pun dipaksa bungkam dan mendiamkan temuan tersebut oleh oknum guru di SMPN 2 Tual. Orang tua siswa yang meminta namanya dianonimasi saat ditemui tribunambon.com Selasa 23 September 2025 di kediamannya mengakui temuan tersebut. Namun lanjutnya kalau menemukan hal seperti ini harus diberitahu agar dikonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Tersebut Atas kejadian tersebut, beberapa siswa pun tidak lagi mengonsumsi MBG. Setiap kali makanan datang, mereka memeriksa lebih teliti, khawatir ada belatung lagi di menu makan tersebut.
Sementara temuan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual oleh orang tua murid dan langsung disidak. Namun ironisnya laporan tersebut tidak sampai ke pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota dan Wawali Tual. Sementara Kapsek SMPN 2 Tual, Siti Jundoyah Banyal mengaku tidak mengetahui penemuan belatung, namun dirinya tak menampik pernah ada ulat di sayur yang jadi menu MBG. Untuk itu dirinya menegaskan akan memproses permasalahan penemuan belatung ini. Ulat begitu banyak di dapur baru karena tidak memiliki penampungan limbah sehingga menjadi pembusukan dan mengakibatkan ulat di dalam dapur. Ini ulat. Ayam, ulat. Ini. Ini ulat-ulat. Itu boleh banyak-banyak dan merayap. Ini dapur gizi yang penuh ulat. Anak-anak makan langsung mati. Kita ke berita terakhir Tribuners soal temuan belatung di makanan bergizi gratis. Rumra ingatkan guru dan siswa proaktif laporkan. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mengingatkan para guru di semua satuan pendidikan lingkup Kota Tual agar lebih memiliki rasa empati dan proaktif merespons keluhan siswa. Penegasan tersebut dikemukakan Wawali Tual yang kesal terhadap ulah guru SMPN 2 Tual yang justru meminta siswa bungkam saat menemukan makanan bergizi gratis atau MBG berbelatung pada Selasa 9 September 2025 lalu. Menurutnya untuk temuan belatung dan kondisi dapur sementara di cross-check dan segera akan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelola dapur MBG. Dirinya mengemukakan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi kurang lebih 2 pekan lalu, namun tidak ada laporan yang masuk. Apapun yang terjadi dan disampaikan siswa, lanjut Rumra harus ditindaklanjuti dan disampaikan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Diberitakan sebelumnya Tribuners, sejumlah siswa di SMPN 2 Tual diduga menemukan belatung di dalam menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 9 September 2025 terhitung 2 pekan lalu. Namun ironisnya temuan belatung pada menu MBG yang dikelola Yayasan Pelangi Maluku terkesan disembunyikan. Ya diharapkan Dewan Guru, kalau siswa menyampaikan utarakan itu, maka Dewan Guru tidak boleh tutupi. Kita mencoba untuk bisa mencegah daripada mengobati. Itu kasus yang terjadi. Ya, ini situasi hari ini kan makanan bergizi kan menjadi ini pada publik. Ya, kita harapkan kita tidak tertular karena ya kita sudah bentuk satgas. Saya semua pengawas terkait dengan persoalan itu. Karena itu kebijakan nasional ya kita dituntut dari surat surat edarannya kepada ini kita sudah bentuk satgas dan mencoba untuk mengetahui itu sehingga ya mudah-mudahan informasi kami sudah dengar dan kami mencoba untuk melakukan evaluasi dan kami sudah cross check lagi ya. Ya kita harapkan sekali lagi Yayasan Pelangi juga harus terbuka dari sisi bagaimana
manajemen pengolahannya seperti apa, dapurnya bagaimana, piringnya seperti apa, termasuk yang terkait dengan piring plastik itu saya kira diganti kan tidak bisa lagi, itu kan semua pakai apa? Stainless, Pak. Stainless, yang harus itu menjadi protap sesuai sebagaimana itu diharapkan. Ya, kita harapkan juga bahwa dari pihak pengendali kan dari sisi aspek kesehatan juga kan dipantau, dari maka bergisinya juga harus seperti apa. Ini ulat-ulat. Itu boleh banyak-banyak dan merayu. Ini dapur gizi yang penuh ulat. Ini karena sudah dapur bau asam, jadi anak-anak buang. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.